Sekarang lu dengan bahasa kasar lagi di Madura pengen ngebantai Pak Kiai lah, pengen titik darah penghabisan. Tai, dateng lu ke Pleret sono, dateng kalau lu berani gentle, dateng ke Pleret. Kagak bakal hidup lu, kagak bakal hidup. Gue jamin nih mulut gue nih, gue jamin gak bakal hidup lu beneran. Ya, jadi lu tuh jangan ngegertak doang, jangan ngebacot doang. Kalau laki tuh omongan sama kelakuan tuh mesti sinkron sama. Kalau mau serang, jangan pelintat-pelintut, jangan plak-plek gitu loh. Akhirnya biar ngirit pulsa dan message gue sampai ke semuanya. Jadi gue rangkum aja tuh, ada 3 video gue jadiin satu gitu ya. Satu, Bahar itu bilang Prabowo itu tuh adalah pengkhianat para ulama. Jadi Prabowo tetap presiden, tapi saya tidak mengakui bahwa dia itu presiden. Kedua, dia bakal ngebantai Gus Fuad Pleret. Ketiga, waktu dia tuh ngatain kiai-kiai gue tuh anjing, babi, curut, dan yang lain-lain sebagainya. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, nggak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena telah disahkan, mau apa lagi? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Kalau sampai Fuad bangsat biadab, Fuad cucu Gerwani PKI tidak ditangkap, tidak ditahan, maka jangan salahkan kami umat Islam yang akan bertindak, akan kami lawan, akan kami bantai dia sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Kenapa engkau Menyaksikan videonya kan? Ya, gue bahas dari yang pertama ya. Yang pertama itu tuh dibilangin bahwa Prabowo itu adalah pengkhianat ulama gitu. Makanya dia itu tuh nggak nganggap Prabowo itu presiden. Kalau dia nggak nganggap Prabowo itu presiden, ini pindah negara lah sih. Kalau misalnya orang itu nggak nganggap pemimpinnya itu sebagai presiden, dia itu nggak suka sama pemimpinnya. Kalau di negara Islam itu namanya bugot, itu wajib hukumannya tuh dipenggal gitu ya. Prabowo itu ngianatin ulama. Ulama mana yang dianatin sama Prabowo? Prabowo itu ngianatin ulama su. Ulama su itu tuh sering bikin onar. Ternyata nenek moyangnya PKI, pernah ngebom Borobudur. Terus dia itu tuh memalsukan makam, mengklaim bahwa pahlawan-pahlawan yang memerdekakan Indonesia adalah dari klan dia semua. Inilah, itulah, apalah segala macam, nipu sejarah. Dan yang lebih gilanya lagi, ternyata klannya dia itu tuh didatangkan sama Belanda untuk menghancurkan perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan sejati pribumi Indonesia. Sekarang tuh isu ini jadi dibilang itu sama dia tuh pemecah belah umat tapi segala macam. Kagak. Ini gue ini nih semuanya nih kiai-kiai yang sekarang itu tuh berlaku supaya nggak zolim, menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu ya. Jadi kalau penjajah, pengkhianat ditempatin di pengkhianat, nggak ada tuh pengkhianat tuh dijadiin pahlawan tuh nggak ada. Wajar lah Prabowo itu tuh ngianatin ulama su, karena ulama-ulama begini tuh nggak pantas ya jadi pemimpin spiritual di Indonesia. Dan sekarang itu tuh dia tuh udah kagak laku. Dia mau ngadain acara sampai muntah darah tuh nggak bakal ada penontonnya kayak dulu, karena orang itu udah gedek gitu loh ya. Apalagi akar rumput ya, yang dia itu mengklaim cucu Nabi, cucu Rasulullah, ternyata bukan, ternyata cucu Nabi Jilu gua centil meletak begitu. Dia ngomong kayak gitu. Oke, terus kita masuk lagi ke bab kedua, pembahasan kedua. Dia itu pengen ngebantai Gus Fuad. Ini udah kelewatan gitu ya. Harusnya itu dia mikir. Dulu waktu dia di Refli Harun, dia ngomong, Fuad kalau nggak ada kakek moyang aneh, lu masih nyembah pohon. Ternyata itu kan bullshit, bohong. Ternyata yang nyebarin Islam di Indonesia itu sahabat-sahabatnya Rasulullah. Sekarang itu tuh udah kebongkar dari artefak arkeologi itu yang ada di Pulau Barus gitu ya. Jadi sahabat-sahabat
Nabi lah yang pertama itu tuh datang ke Indonesia. Bukannya bukannya cucunya Yahudi Askenazi, bukannya Bani Nadir itu, bukannya pengkhianat Rasulullah. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, nenek moyangnya itu tuh dibantai itu ya sama si Abdul Qadir Al-Jilani dan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sebenarnya ini orang nih bangsat tapi sosok jagoan gitu ya di sini ya. Dia tuh bahkan bilang bakal datang ke Pleret, bakal ngeguruk Pak Kiai. Lu landing di Jogja itu tuh keris udah nancep di pipi gue yakin kayak gitu ya. Orang Indonesia tuh udah gedek banget sama lu gitu ya. Jadi emang lu udah nipu, bahasa lu kasar, lu tuh kelakuannya tuh udah terlalu berlebihan gitu ya. Dan kita bisa lihat waktu dia ngatain kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, hei babi, hei curut, hei anjing apa segala macam, itu tuh udah berlebihan. Kalau Gus Fuad orang biasa-biasa aja, lu udah tahu dulu lu nyela Pak Kiai, lu nyela Gus Fuad, ternyata klan lu itu tuh kebongkar, kebantai apa segala macam semuanya. Sekarang lu dengan bahasa kasar lagi di Madura pengen ngebantai Pak Kiai lah, pengen titik darah penghabisan, tai, dateng lu ke Pleret sono, dateng kalau lu berani gentle, dateng ke Pleret, kagak bakal hidup lu, kagak bakal hidup, gue jamin nih mulut gue nih, gue jamin gak bakal hidup lu beneran. Ya, jadi lu tuh jangan ngegertak doang, jangan ngebacot doang. Kalau laki tuh omongan sama kelakuan tuh mesti sinkron sama. Kalau mau serang, jangan pelintat-pelintut, jangan pelak-pelak gitu loh. Akhirnya waktu gue main-main ke daerah Jawa Tengah, gue ketemu banyak kiai-kiai sakti di situ. Gue ngomongnya kiai-kiai sakti, kiai-kiai yang nggak pengen diomongin jati dirinya. Jadi dia tuh ngomong, ini klan Ba'alawi ini nih yang terbangsat mulutnya ini nih Bahar sama si Rijek gitu ya. Jadi emang banyak anggota-anggota dari PWLS apa segala macam itu tuh nyuruh Pak Kiai itu tuh buat bikin laporan agar Bahar itu tuh dipenjara. Tapi hari ini cuma diketahui sama Pak Kiai. Enak aja, gue tuh orang keren, gue Kiai, ngapain gue ngurusin cek-cek kayak begitu. Gue datang ke kantor polisi aja gue males, gue jalan kesini gue males, apalagi ngurusin urusan yang kagak penting. Dan Bahar itu emang kagak penting di mata Pak Kiai, itu bukan orang penting dan gak penting sama sekali gitu loh. Jadi kalau kata Pak Kiai, Bahar hidup sama Bahar gak hidup tuh sama aja gitu loh ya. Bahkan kata Pak Kiai lebih baik dia kagak hidup gitu. Jangan, kalau dia kagak hidup, dia kagak koar-koar, umat itu adem, umat itu tuh tentram apa segala macam. Akhirnya gue tuh ketemu tuh sama kiai-kiai keren lah di sono. Jadi kiai-kiai keren itu tuh kalau dari secara horizontal nggak bisa nih Bang Zaini nih, kita itu nggak bisa ketemu sama dia secara perang apa segala macam. Ya udah sekarang tinggal kita tuh bermunajat aja, kita doain aja. Mudah-mudahan itu dia dipercepat masa hidupnya tuh sama Allah. Intinya tuh dibikin mati cepet lah. Kalau dia nggak bisa dibikin mati cepet, minimal dia itu tuh dikasih lihat sama kita tuh kesengsaraannya. Akhirnya tuh banyak tuh sekarang tuh wali-wali kiai-kiai itu yang ngedoain buat kehancurannya si Bahar. Jadi kalau misalnya Bahar bener-bener cucu Nabi, dia tuh nggak bakal takut. Cucu Nabi tuh nggak bakalan takut. Tapi misalnya dia bener-bener orang Yahudi, gue inget di Al-Quran gitu ya. Sesungguhnya orang Yahudi itu tuh takut mati. Dia bilang berani mati. Coba disuruh mati, nggak bakal dia ada yang berani bunuh diri. Karena dia itu bener-bener cinta yang namanya sama dunia gitu. Nah sekarang itu tuh banyak udah kiai-kiai itu bermunajat biar si Bahar itu tuh kena kanker mulut, si Rijek kena kanker mulut apa segala macam. Kedepannya kita lihat aja, kita buktiin aja. Kalau misalnya dia matinya cepet-cepet, wah berarti bener gitu. Kiai-kiai itu tuh kiai-kiai bener-bener kiai-kiai keren gitu ya. Dan gue yakin banget Gus Fuad itu tuh bener-bener kekasihnya Allah. Menurut lu, menurut Muhyiddin, menurut Habib, Gus Fuad itu adalah pemecah belah umat. Tapi tidak menurut gue. Menurut gue Gus Fuad dan Kiai Umat itu adalah living legend gitu ya. Legend yang masih hidup. Legend yang dibiarkan hidup sama Allah. Dengan adanya dia, dengan adanya mereka, dengan adanya kiai-kiai yang mensupport dia semuanya, kita itu tuh terbebaskan dari doktrin bahwa Habaib itu tuh adalah cucu Nabi. Kita tuh terbebaskan dari dia itu tuh sering ngeribut istri Muhyiddinnya. Kita itu terbebaskan dari khurafat, dari yang halu-halu. Sekarang mudah-mudahan nih penjajahan spiritual yang dilakukan sama Ba'alawi ini
abis, keren. Indonesia bakal masuk fase selanjutnya, fase sains, fase ilmu. Harusnya udah saatnya Indonesia itu tuh memikirkan tuh tentang ilmu, tentang research and development gitu loh. Jadi ilmu karena agama kita itu tuh agama yang logis, agama yang disuruh bahkan untuk memverifikasi Al-Quran itu tuh lu disuruh pinter cari pembandingnya Al-Quran. Allah ngomong kayak begitu, makanya kita tuh disuruh pinter, bukan kita tuh disuruh goblok. Nah Bahlawi ini tuh nyuruh kita goblok, Bahlawi itu ngedoktrin kita. Karena udah bebas, saatnya lah Indonesia jadi pinter. Ya udah gitu ya dari gue Bang Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.